dan ragaku, belajar ilmu pengetahuan, belajar ilmu agama, agar menjadi insan berguna bagi bangsa dan agamaku, agar senantiasa bahagia di dunia dan akhiratnya. Guruku mengajar dan mendidikku untuk ciptakan akhlak mulia menuju insan takwa. Semoga dapat keridhaannya. Aku kan berbuat yang terbaik untuk madrasahku tercinta, demi masa depan nan jaya. Jayalah MI Perwanida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat keluarga besar Yayasan Bakti Perwanida Blitar, yang kami hormati Bapak Ibu orang tua, wali murid, dan anak-anakku semuanya, siswa-siswi MI Perwanida Blitar dari kelas 1 sampai kelas 6 yang selalu Ustadz Ustadzah sayangi dan banggakan. Visi dan misi MI Perwanida yakni terwujudnya MI Perwanida Blitar yang profesional, islami, dan berbudaya lingkungan. MI Perwanida Blitar didirikan oleh ibu-ibu Dharma Wanita Departemen Agama Kabupaten Blitar, yang pada waktu itu sebelumnya telah mendirikan RA Perwanida Blitar pada tahun 1982. Karena para pegawai kementerian harus menyekolahkan putra-putrinya di luar setelah lulus RA Perwanida, sehingga ada ide dan inisiatif untuk mendirikan MI Perwanida yang tepatnya pada tahun 1994, yang pada saat itu kelas 1 mendapatkan 12 siswa atau siswi. Dan sampai saat ini MI Perwanida Blitar dari pergantian kepala tahun 1994 sampai 2008 dipimpin oleh Bapak Dr. Haji Saihul Munib MAG. Tahun 2008 sampai 2010 dipimpin oleh Ustadz Mukhlisin MPDI. Pada tahun 2010 sampai 2012 dipimpin oleh Ibu Hajah binti Fahriyah SPD. Dan pada tahun 2012 sampai 2021 dipimpin oleh Ustadz Haji Nikmat Arifah MPDI. Seiring dengan perkembangannya, siswa-siswi MI Perwanida Blitar sampai sekarang ini telah mencapai 901 siswa dan siswi. Kepercayaan yang luar biasa yang telah diberikan orang tua, wali murid, kami beserta 60 personel MI Perwanida, baik tenaga pendidik dan kependidikan, akan berusaha atas ridho dan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan melaksanakan amanah Bapak Ibu dengan sebaik-baiknya. Semoga MI Perwanida Blitar ke depan semakin pesat dan maju, menjadi madrasah terbaik yang mendidik dan melahirkan anak-anak yang solih solihah, sukses dunia, sukses akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Selamat datang untuk anak-anakku, siswa-siswi baru tahun pelajaran 2022-2023 dan seluruh siswa-siswi MI Perwanida Blitar. Selamat belajar, berjuang, dan meraih bintang di langit. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada hari tanpa prestasi. Begitulah moto MI Perwanida Blitar. Tentunya dalam proses belajar mengajar perlu adanya sinergi antara guru, peserta didik, dan orang tua.
Saya, Hidayatul Mustafiah, sebagai koordinator bidang kurikulum akan menyampaikan program pada tahun ajaran baru. Pasca pandemi COVID-19, kurikulum pada tahun ajaran baru NI Perwanida Blitar menggunakan kurikulum 2013 yang dimodifikasi dengan kurikulum Merdeka Belajar dengan memasukkan materi diniyah pada pembelajaran inti. Sedangkan untuk materi agama mengacu pada KMA 183 dan 184 tahun 2019. Model pembelajaran pasca pandemi yang digunakan NI Perwanida adalah pembelajaran tatap muka 100%. Pada hari Senin sampai dengan hari Kamis, kelas 1 dan kelas 2 masuk pukul 7 sampai pukul 14.00. Sedangkan kelas 5 dan 6 masuk pukul 7 sampai dengan pukul 15.00. Pembelajaran pada hari Jumat kelas 1 dan 2 dimulai pukul 7 sampai dengan pukul 10.25. Sedangkan kelas 5 dan 6 masuk pukul 7 sampai pukul 10.30. Adapun program pembelajaran unggulan di NI Perwanida Blitar diantaranya satu yaitu pembiasaan pagi. Di dalamnya menanamkan rasa nasionalisme dan rasa religius meliputi Mars Pancasila, kemudian doa pagi, Asmaul Husna, sholat duha, dan tadarus pagi. Program unggulan berikutnya yaitu SKUA, Standar Kecakapan Ubudiyah dan Akhlakul Karimah. Di dalamnya terdapat hafalan-hafalan surat sesuai jenjang kelas masing-masing, bertujuan untuk membentuk peserta didik sebagai individu yang berkarakter dan berkepribadian Islam, dan juga sebagai syarat kenaikan kelas, penempatan kelas, dan juga kelulusan. Program unggulan ketiga yaitu adanya materi diniyah yang dimasukkan dalam pembelajaran inti. Anak-anak dan ayah bunda di rumah, marilah kita tetap fastabihul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, termasuk dalam hal pembelajaran. Sebagai madrasah The Multi Talent Islamic School, begitu banyak prestasi yang telah diraih, baik tingkat kota, kabupaten, regional, nasional, bahkan internasional. Hal ini tentu tak lepas dari adanya kedisiplinan dan kebersamaan di antara kita. Pada Matsama tahun pelajaran 2022-2023, saya Agustin Istiqlal, Koordinator Bidang Kesiswaan MI Perwanida Blitar, akan menyampaikan beberapa program. Di antaranya, mendisiplinkan dan menertibkan proses belajar mengajar. Siswa masuk pukul 7 pagi. Bagi yang terlambat, maka harus berdiri di luar pagar. Untuk selanjutnya, menulis keterlambatan di buku alibi. Nah, jika sudah beberapa kali terlambat, maka akan ada tindak lanjut dengan orang tua. Selanjutnya, siswa pulang pukul 15.00 atau 3 sore. Program berikutnya memaksimalkan talenta siswa melalui ekstrakurikuler. Setelah itu, pukul 08.30 sampai dengan 10.15, siswa mengikuti satu ekstra pilihan sesuai jenjang kelasnya masing-masing. Di antara ekstra pilihan itu ada Olimpiade Matematika, Olimpiade IPA, Karya Tulis Anak, Dokter Kecil, Paduan Suara,
qasidah, sholawat, musik, seni baca Quran, seni rupa, kaligrafi, seni tari, robotika, bulu tangkis, catur, basket, pencak silat, dan taekwondo. Berikutnya program ASBM, Aku Suka Belajar di MI Perwanida, dengan mengaktifkan PKK, pelaksana kegiatan kesiswaan. Terdapat 3 pelaksana kegiatan bidang kesiswaan, di antaranya PK Pramuka oleh Ustadzah Susilowati SPD. Programnya Karang Pamitran, materi siaga mula, bantu dan penggalang ramu, ujian SKU, pesta siaga, dan lain sebagainya. PK Pokja dan Lingkungan oleh Ustadzah Tatit Muntiani SPD. Programnya mengenal lingkungan sekitar, pembagian tugas Pokja, memilah sampah, mengecek biopori, dan lain sebagainya. PK Prestasi oleh Ustadzah Rosa Prila Esor. Programnya menge-share informasi perlombaan, menjalin kerjasama dengan wali murid terkait perlombaan, mendelegasikan siswa pada perlombaan, mendata dan merekap prestasi siswa, dan lain sebagainya. Adapun prestasi siswa MI Perwanida Blitar diantaranya anak-anakku, ayah, bunda yang dirahmati Allah. Bakat tidak dilahirkan, tetapi diciptakan. Ciptakanlah bakat putra-putri ayah bunda sejak dini dan sesuai hati nurani. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9, yang artinya, hendaklah orang itu khawatir jangan sampai melahirkan generasi yang lemah setelah mereka. Harapan Ustadz Ustadzah MI Perwanida Blitar, ya Allah, jadikanlah putra-putri kami sebagai qurrata a'yun, penyejuk hati yang membanggakan orang tua dan tentunya lembaga MI Perwanida Blitar. Semoga madrasah ini mampu melahirkan generasi emas yang multi talenta, tanggung jawab, disiplin, dan generasi yang siap di zamannya. Amin. Madrasah mandiri berprestasi, bangkitlah negeri. Ayah, bunda, dan anak-anakku semuanya, siswa-siswi MI Perwanida Blitar tahun pelajaran 2022-2023. Kali ini perkenalkan, saya Ustadzah Tria Yuanita SSI yang membawai koordinator bidang 3 Humas dan Publikasi. Nah,
Kali ini pada Matsama tahun pelajaran 2022-2023, saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan humas dan publikasi. Langsung saja. Deskripsi tugas umum humas dan publikasi MI Purwanida Blitar diantaranya: yang pertama, menjalin relasi yang baik antara orang tua peserta didik sebagai pengguna dengan lembaga pendidikan. Yang kedua, menciptakan komunikasi yang baik antara orang tua peserta didik dengan guru. Yang ketiga, mendukung kegiatan-kegiatan pengelolaan lembaga pendidikan. Yang keempat, mengidentifikasi opini, persepsi, ataupun tanggapan masyarakat. Yang kelima, menyebarkan informasi keberhasilan program lembaga pendidikan kepada wali murid melalui WA Group yang didukung dengan data-data keberhasilan yang ditampilkan melalui website ataupun jurnal. Dan yang terakhir adalah memberikan layanan dan sumbangsih saran terbaik serta pemikiran yang bermanfaat kepada ketua yayasan sebagai manajer. Berikutnya yang akan kami sampaikan adalah tentang struktur organisasi tenaga pendidik dan kependidikan MI Purwanida. Yang pertama adalah Kepala Madrasah. Kepala Madrasah didampingi langsung oleh tim penjamin mutu 1 dan 2. Kemudian Kepala Madrasah membawai Koordinator Bidang 1 Pengajaran dan Kurikulum, Koordinator Bidang 2 Kesiswaan dan Ekstrakurikuler, Koordinator Bidang 3 Sarana dan Prasarana, Koordinator Bidang 4 Humas dan Publikasi, kemudian Kepala Tata Usaha, kemudian juga Tenaga Pendidik dan Kependidikan, serta Bendahara. Yang mana Korbid 1 membawai PK Rumpun Agama dan Rumpun Umum, kemudian Korbid 2 membawai PK Pramuka, PK Lomba Prestasi Lingkungan dan Pokja, kemudian Korbid 3 membawai Ketua Koperasi, Informatika dan Sarpras, Korbid 4 membawai PK Perpustakaan dan Mading, Publikasi dan Web, serta petugas UKS. Sedangkan Kepala Tata Usaha membawai PK Administrasi. Selanjutnya, yang akan saya sampaikan adalah upgrade program di bawah leading sektor humas dan publikasi. Humas dan publikasi MI Purwanida membawai PK Perpustakaan Mading, kemudian PK Web dan Publikasi, serta petugas UKS. Yang pertama, kita akan membahas tentang PK dari program kerjanya PK Perpustakaan dan Mading. Ada 3 yang akan kami sampaikan, yaitu jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Untuk program jangka panjang, yaitu merealisasikan kualitas dan kuantitas buku pada tahun 2022, kemudian menciptakan ruang perpustakaan yang memadai, kondusif, dan menyenangkan, serta meningkatkan minat baca para siswa dengan memberikan bahan pustaka yang berkualitas. Dan untuk jangka menengah adalah yang pertama, peningkatan pembiasaan minat baca dan tulis melalui student diary dan perluasan inovasi layanan perpustakaan melalui storytelling atau dongeng untukmu. Sedangkan untuk program jangka pendeknya adalah pengadaan koleksi dan fasilitas perpustakaan, sirkulasi bahan pustaka, serta berpartisipasi dalam lomba peringatan Bulan Bahasa. Nah, selanjutnya perlu diketahui ayah bunda dan anak-anakku semuanya, perpustakaan MI Purwanida memiliki banyak sekali keunikan. Ada rak digital, kemudian komunitas kepenulisan guru Arunika Cakrawala, kemudian ada KTA atau karya tulis anak, dan yang terakhir kita mempunyai keunikan berupa dangau literasi. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa MI Purwanida memiliki perpustakaan yang memiliki sosial media. Bisa diakses melalui email perpustakaanmida@gmail.com, Facebook Perpustakaan MI Purwanida, dan aplikasi Perpustakaan MI Purwanida yang kita beri nama Perpusmida. Nah, anak-anakku semuanya,
perlu kami sampaikan untuk pembiasaan literasi di kalangan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan adalah himbauan untuk berliterasi. Ada 5 literasi yang kami himbau. Yang pertama adalah literasi menulis, kemudian literasi membaca, literasi berbicara, literasi digital, dan tentunya literasi musik. Nah, anak-anakku semuanya, yang kedua yang perlu kami sampaikan adalah program kerja PK Publikasi dan Web. Apa saja program kerjanya? Yang pertama adalah membuat konten video orientasi tahun pelajaran 2022-2023 atau Matsama di bulan Juli. Yang kedua adalah upgrade fasilitas pendukung, kemudian memperbanyak channel YouTube dengan konten video pembelajaran daring, mengupload informasi kegiatan sekolah, foto dan video di sosmed, kemudian membuat akun dan konten TikTok yang memotivasi, dan menjadwal guru mengisi kolom karya guru di website sekolah. Kemudian mendokumentasikan setiap kegiatan sekolah, serta ada program baru dari publikasi dan web, yaitu platform media podcast atau iPod and Broadcast yang kami beri nama Origamida, obrolan ringan MI Perwanida. Nah, kegiatan dari PK Publikasi dan juga web diantaranya adalah pembuatan konten dan flyer. Banyak sekali konten-konten dan flyer yang akan kami buat dan kami upload di sosial media. Berikutnya, yang ketiga adalah PK UKS atau Usaha Kesehatan Sekolah. Apa saja program kerjanya? Nah, program kerja dari UKS adalah penimbangan berat badan dan tinggi badan siswa, kemudian melakukan imunisasi, pemberian obat cacing, kemudian pembinaan UKS, pembinaan untuk PHBS, perekrutan anggota baru dokter kecil atau dokcil, mengikuti lomba tingkat kota, dan juga pembelian obat-obatan dan alat-alat untuk UKS. Nah, baik, ayah bunda dan anak-anakku semuanya, perlu kami sampaikan bahwa jumlah siswa MI Perwanida di tahun ajaran 2022-2023 sebanyak 901 siswa. Nah, selanjutnya, ayah bunda dan anak-anakku semuanya, perlu kami sampaikan bahwa tim dari koordinator bidang 4 Humas dan Publikasi diantaranya saya sendiri, Ustadzah Tria Yuanita sebagai koordinator bidang 4 Humas dan Publikasi, kemudian PK Publikasi dan Web yaitu Ustadzah Eti Elvia Endrawati, kemudian PK Perpustakaan Ustadz Aditya Pratama Yuda, dan pelaksana teknis publikasi dan website adalah Ustadzah Alif Puri Ariska. Nah, anak-anakku semuanya, ayo kita berliterasi di tahun pelajaran 2022-2023. Ada pepatah mengatakan, cara terbaik untuk meningkatkan kualitas karakter, kompetensi, dan kesejahteraan hidup seseorang adalah dengan menanamkan budaya literasi. Lenang Manggala. Kemudian berikutnya, dunia adalah sebuah buku dan mereka yang tidak melakukan perjalanan hanya membaca sebuah halaman. Santo Augustinus. Nah, anak-anakku semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa update terus sosial media MI Perwanida Blitar. Ada YouTube MI Perwanida Blitar, Facebook MI Perwanida Official, Instagram MI Perwanida Official, dan podcast Origamida. Sampai jumpa.